Selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 102. Setelah mendapat persetujuan dari kedua kakaknya, Cecil mulai merencanakan drama apa yang akan dia lakukan. Bibi sama Mbak Jenny makan bareng saja di sini, Tita Anissa. Bibi makan di dapur saja nanti Nyonya, sekarang belum lapar, ujar Biruni. Saya juga di dapur saja, ujar Jenny. Mbak makan di sini saja, Mbak kan tamu di rumah ini, ayo duduk saja, Tita Anissa. Dengan sedikit ragu, Jenny duduk di kursi dekat Anissa. Mas mau makan yang mana? Ini atau ini? Tanya Cecil pada Rehan. Hah? Rehan kaget dengan panggilan adiknya yang tidak biasa. Cecil cepat-cepat mengedipkan sebelah matanya untuk memberi kode bahwa dia sedang berakting. Oh, seperti biasa saja, jawab Rehan. Sedangkan Anissa hanya diam dan mengambil makanannya sendiri. Sontak itu membuat Jenny makin yakin bahwa gadis itu juga istri Rehan. Makanlah yang banyak Mbak, jangan sungkan-sungkan, ujar Anissa. Ya, terima kasih banyak, ucap Jenny. Suasana meja makan hening seketika. Jenny sesekali mengamati interaksi antara ketiga orang itu dengan seksama. Sesekali dia pun melihat perlakuan romantis yang diberikan oleh gadis itu pada Rehan. Namun di sisi lain, dia pun melihat Anissa yang terlihat sangat cuek dan tetap fokus memakan makanan yang ada di depannya. Jenny tidak habis pikir dengan Anissa, bisa-bisanya dia mau dimadu oleh suaminya. Dengan tampang dan kekayaan yang terlihat olehnya, dia berpikir bahwa Anissa mau menikah dengan pria itu hanya untuk mencari kehidupan yang mewah dan banyak harta. Saya sudah selesai, kalian lanjutkan saja sarapannya, ujar Rehan yang kemudian pergi meninggalkan mereka semua. Oh ya Cecil, setelah makan temui saya di kamar utama, ujar Rehan lagi. Siap mas, jawab Cecil. Oh namanya Cecil, tapi kalau dilihat dari mukanya kok gak beda jauh sama Nisa ya? Apa mereka seumuran? Tapi masa iya dia istrinya Tuan Rehan sih? Aku harus cari tahu ini, batin Jenny. Setelah selesai makan, Cecil langsung pergi ke tempat sang kakak. Begitu pula dengan Anissa yang menyusul Cecil setelah menyelesaikan makanannya. Di kamar, Rehan sedang fokus dengan laptopnya saat Cecil masuk ke dalam. Kenapa kak? Tanya Cecil. Drama apa yang sedang kamu mainkan? Jangan sampai dramamu menyakiti hati istriku, ujar Rehan. Tapi kan tadi aku udah minta izin sama Mbak Anissa dan dia mengizinin, ucap Cecil. Tetap saja kalau itu menyakiti Anissa, kakak nggak setuju, ujar Rehan. Ada apa ini? Kenapa kamu marah-marah mas? Tanya Anissa yang baru masuk. Tanyakan saja pada adik kesayanganmu ini, ujar Rehan. Ada apa Sil? Tanya Anissa. Mbak, apa perlakuanku menyakiti hati Mbak Nisa? Tanya Cecil Riri. Perlakuan apa? Anissa masih tidak mengerti. Yang tadi di meja makan, ujar Cecil. Anissa tersenyum melihat wajah adik iparnya yang sedikit takut. Gak apa-apa Sil, memang apa yang sedang kamu rencanakan? Tanya Anissa. Aku gak tahu ini cuman firasatku saja atau bukan. Tapi aku lihat wanita itu gak sepolos yang kita lihat. Aku hanya ingin berpura-pura menjadi istri kedua Kak Rey agar aku tahu bagaimana sifat dia. Aku gak mau ada orang ketiga di antara kalian, jelas Cecil. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Tanya Anissa. Aku hanya mengikuti kata hatiku saja mbak. Apa ini sangat berlebihan? Apa Mbak Nisa keberatan? Tanya Cecil. Kenapa harus drama segala? Dia hanya sebentar di sini. Mungkin besok dia udah keluar, ujar Rehan. Benarkah kakak serius? Tanya Cecil. Tapi mas, apa nggak sebaiknya dia kerja di sini saja dulu untuk sementara waktu sampai dia mendapatkan tempat tinggal yang baru dan pekerjaan lain, usul Anissa. Rehan yang sedari tadi masih fokus dengan laptopnya langsung mengalihkan pandangannya pada sang istri. Kenapa kamu berubah pikiran? Bukankah waktu di desa kamu nggak mau dia ada di rumah ini? Tanya Rehan. Karena aku lihat dia kasihan mas, dia kan bilang gak punya saudara atau teman di sini. Setidaknya sampai dia punya kerjaan baru dan tempat tinggal baru. Di rumah ini dia bisa bantu bibi bersihin rumah kan, ujar Anissa.
Terserah kamu saja sayang, semoga saja dia tidak seperti yang Cecil katakan, ujar Rehan. Jadi gimana nih, dramaku disetujui nggak? Tanya Cecil. Boleh Cecil, tapi ingat ya, kakakmu tetap tidur denganku setiap malam, ujar Anissa. Siap kakak ipar, makasih banyak, ucap Cecil sembari mengecup kedua pipi Anissa. Kak Ray ingat ya, harus mengikuti semua ucapanku kalau di depan wanita itu. Dan Mbak Nisa jangan cemburu ya kalau aku bersikap sedikit mesra sama Kak Ray, ujar Cecil. Iya, kamu tenang saja, mana mungkin aku cemburu sama adik iparku sendiri, ujar Anissa. Oke, kalau begitu aku mau pergi dulu. Aku mau jalan sama teman-temanku, ujar Cecil. Jangan pulang terlalu sore, jam 5 harus sudah ada di rumah, ujar Rehan. Siap bos, oh ya kemarin Kak Brian nelpon nanyain kakak, katanya ke rumah lama tapi nggak ada orang. Tapi aku belum kasih tahu alamat rumah ini ke dia, ujar Cecil. Biarkan saja, jangan pernah kasih tahu alamat rumah ini ke siapapun, kata Rehan. Baiklah, ucap Cecil. Kemudian Cecil keluar dari kamar kakaknya dan Anissa duduk di samping sang suami. Sayang, apa itu nggak kelewatan? Tanya Rehan. Apanya? Anissa balik bertanya. Ya, drama yang Cecil buatlah. Jujur aku sedikit risih walaupun dia adik kandungku sendiri. Aku lebih nyaman bersamamu, ujar Rehan. Gak apa-apa sayang, sekarang Mas Ray hanya perlu berperan sebagai suami yang adil pada kedua istrinya, oke? Aku gak apa-apa selama itu adikmu mas, asal jangan melakukan itu dengan wanita lain. Aku gak akan rela, ujar Anissa. Mana mungkin aku melakukan itu, yang aku cintai kamu, hanya kamu, ucap Rehan. Aku pun begitu mas, hanya mencintaimu, ujar Anissa. Apa tubuhmu sudah sehat? Tanya Rehan. Aku sudah sehat, kenapa? Tanya Anissa. Apa aku sudah bisa memintanya? Tanya Rehan. Minta apa sih mas? Kalau ngomong jangan setengah-setengah deh, ucap Anissa. Ayolah sayang, masa nggak paham sih? Gerutu Rehan. Sayang, kita baru sarapan loh, apa nggak bisa nunggu nanti malam saja, ujar Anissa. Jadi nggak mau nih, ucap Rehan sembari mengerucutkan bibirnya. Jangan sekarang ya, nanti malam saja, pinta Anissa. Ya sudahlah, kalau kamu nggak mau, bagaimana kalau kamu ikut aku ke kantor, usul Rehan. Boleh, ya sudah aku mau mandi dulu sebentar, ujar Anissa. Anissa bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, sedangkan Rehan mengganti pakaiannya dengan pakaian formal seperti biasa. Tidak lupa dia menghubungi sang asisten untuk menyiapkan mobil. Randy yang memang beristirahat di rumah itu memudahkan dia untuk bersiap dan menyediakan mobil. Sayang, masih lama nggak? Teriak Rehan dari luar kamar mandi. Bentar lagi mas, jawab Anissa. Aku pakai baju apa dong? Tanya Anissa saat keluar dari kamar mandi. Apa saja sayang, kamu pakai baju apapun juga tetap terlihat cantik, puji Rehan. Selalu saja bilang gitu, kan aku jadi bingung, gerutu Anissa. Ya sudah, pakai baju yang itu saja. Rehan menunjuk satu setel baju formal yang tergantung di dalam lemarinya. Ya sudah, aku pakai itu. Anissa langsung mengambil pakaian itu dan memakainya. Mas yakin aku pakai baju ini? Kelihatan tua nggak sih? Tanya Anissa. Nggak kok sayang, kamu hanya terlihat lebih dewasa saja. Udah nggak apa-apa, pakai itu saja, ujar Rehan. Beneran nggak apa-apa, kurang percaya diri loh mas, ujar Anissa. Terus mau pakai yang mana? Tanya Rehan. Aku juga nggak tahu, aku bingung, gumam Anissa. Rehan menghembuskan napasnya dengan kasar melihat begitu susahnya sang istri mencari baju. Padahal baju yang dia punya satu lemari penuh dan berbagai macam bentuk. Tapi tidak ada satupun yang membuat dia lebih percaya diri. Coba pakai ini. Rehan mengambil satu celana kulot dengan atasan lengan panjang yang lebih sederhana. Anissa menerima baju dari tangan sang suami dan memakainya. Dia berputar ke kanan dan ke kiri melihat pantulan dirinya di cermin. Gimana? Udah percaya diri? Tanya Rehan. Ini jauh lebih baik, aku make up dikit ya. Tunggu sebentar, ujar Anissa. Anissa memoles wajahnya dengan sedikit bedak dan lipstik di bibir mungilnya. Lalu dia mengambil high heel di rak sepatu. Sudah, ayo berangkat, ujar Anissa. Rehan mengambil tas kerjanya dan turun bersama Anissa. Sampai di bawah, Anissa memanggil Biruni terlebih dahulu. Bi,
Bi, panggil Anissa. Iya Nyonya, ada yang bisa Bibi bantu? Tanya Biruni. Bi, aku sama Mas Rehan mau ke kantor. Tolong kalau Mbak Jenny tanya tentang Cecil, Bibi jawab saja kalau dia istri kedua Mas Rehan ya Bi, bisik Anissa. Loh kok gitunya? Tanya Bibi. Udah Bibi ikutin saja apa yang aku bilang. Pokoknya Bibi jangan pernah cerita apapun tentang keluarga ini. Jangan pernah kasih tahu kalau Cecil itu adik Mas Rehan, jelas Anissa. Baik siap Nyonya, ujar Biruni. Ya sudah, kami keluar dulu ya. Bi, mungkin nanti siang kami akan makan di luar. Cecil juga akan pulang sore, jadi Bibi makan saja makanan yang ada ya. Tita Anissa. Baik Nyonya, ujar Biruni. Anissa dan Rehan pun keluar dan pergi dari rumah. Nah segitu dulu ya bab 102-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga yang baru bergabung. Selamat bergabung. Bye bye ya kakak. Makasih. Bye.